tidak mendalam, ada pembelajaran mendasar, ya, begitu. Jadi pembelajaran mendalam deep learning, transformasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua. Ini adalah misinya, visinya kementerian. Jadi menuju pendidikan bermutu untuk semua. Ini, Bapak Ibu kalau ingin mencari materi ini secara detail, lihatlah di naskah akademik pembelajaran deep learning. Jadi saya lihat orang memberikan materi deep learning tapi masih larinya kemana-mana, ya kan? Tapi sudah ada yang menjadi panduan kita itu adalah di naskah akademik pembelajaran deep learning. Itu banyak tim dipimpin langsung oleh pengarahnya langsung adalah menteri, ya. Itu yang harus diperhatikan. Yang berikut ini Bapak Ibu, latar belakang. Jadi ini hal yang latar belakangi munculnya berbagai macam model pembelajaran yang saat ini diprogramkan. Pertama adalah perubahan masa depan itu sulit diprediksi, ya kan? Jadi banyak hal. Kita dari semacam saat ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, ya kan? Kita sulit prediksi bahwa kurikulum merdeka ini tidak lama nasibnya, ya kan? Belum diberlakukan, baru di launching untuk diberlakukan untuk semua kelas. Belum berapa bulan terjadi pergantian. Yang berikut ini Bapak Ibu, setiap dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka apa yang akan terjadi ke depan itu sulit diprediksi, gitu ya. Sekarang dengan adanya berbagai aplikasi yang membantu Bapak Ibu, di HP saja ada AI, ya kan? Tinggal Bapak Ibu tidak mau cari, ketik saya kalau di AI, klik saja apa yang Bapak Ibu mau cari, ya kan? Itu. Anak-anak makin pintar saat ini. Kalau Bapak Ibu kasih bebas mereka ujian, baru pakai AI, dia dapat semua soal. Ya. Makanya siswa untuk kelas SD, SMP jangan dibiasakan. Kalau sudah kelompok perguruan tinggi boleh, ya seperti itu. Kemudian ini permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, HOTS, ketimpangan mutu. Ini yang menjadi masalah. Jadi kita ini sebenarnya krisis dari segi pembelajaran. Bahwa pembelajaran yang kita laksanakan itu belum berdampak positif pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dulu disampaikan bahwa bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru itu sebagai ujung tombak. Maka guru ditingkatkan kesejahteraannya, ya kan? Supaya guru fokus mengajar. Tapi apakah betul itu? Dengan adanya sertifikasi, kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sudah meningkat? Betul. Ya? Betul itu Pak. Iya. Belum berdampak kan? Itu. Jadi dicari itu. Ternyata walaupun ditingkatkan kesejahteraannya, tapi belum berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang sebenarnya tunjangan sertifikasi itu digunakan untuk membantu guru lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya, ya kan? Tapi kan sudah digunakan untuk hal-hal yang lain, ya kan? Begitu. Mau diundang di MGMP karena di MGMP ada iuran, banyak yang tidak ikut MGMP. Padahal itu kan bagian untuk peningkatan kompetensi, begitu. Sehingga Bapak Ibu bertahan terus dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Mau tolong metode pembelajaran sekali itu yang saya laksanakan itu terus gitu, tidak pernah ada perubahan. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu, masalah literasi, numerasi kita masih sangat jauh, ya. Paling rendah kita kalau di
Lihat ini, Bapak Ibu. Ini dari segi ini kemampuan HOT siswa Indonesia masih rendah. Tahu HOT? High Order Thinking Skill. Jadi mulai kembali lagi ini Pak Tahir, masalah HOT ini. Jadi mau baca, kita itu berada di paling akhir setelah Thailand. Ini semuanya di bawah. Mana Indonesia urutan pertama? Yang selalu pertama adalah Cina. Ya kan? Kita itu berada pada level 3, 1 sampai 3 ya, itu maksudnya. Level 1 itu bukan V. Level 1 sampai 3, yaitu di low order thinking skill. Di low, paling di bawah. Kemampuan siswa kita itu hanya di memahami, di mengingat, memahami, mengaplikasi sedikit, ya kan? Hanya banyak menghafal. Anak-anak itu kan, yang dilakukan oleh anak itu mengingat lebih banyak menghafal. Memahami, memahami itu level 2. Memahami mungkin definisi, pengertian apa semua, ya kan dia paham. Tetapi mengaplikasi itu sedikit. Apalagi sudah membandingkan sampai pada mengevaluasi dan sebagainya. Itu susah. Ya, di situ. Jadi 3 ini, membaca, matematika, sains Indonesia paling dikuasai. Urutan pertama dari belakang. Nah, oleh karena ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah untuk diprogramkan bahwa membaca matematika dan sains ini itu mulai diajarkan pada anak usia ini. Mulai diperkenalkan ini, matematikanya, sains itu mulai diperkenalkan sejak anak usia dini. Nah, kita ikuti saja apa yang menjadi programnya pemerintah. Kemudian literasi, numerasi. Ini kan di ANBK itu apa yang menyebabkan literasi numerasi kalau menurut Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu misalnya dia masih rendah? Ya kan? Kenapa? Karena literasi numerasi yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah itu tidak berdampak, tidak menyentuh apa yang akan anak-anak ikuti di asesmen. Di sana anak-anak memecahkan soal-soal dalam bentuk cerita apa semua, tapi tidak ada guru yang melatih itu. Tidak pernah menemukan asesmen seperti yang mereka ikuti di ANBK. Bapak Ibu literasi katanya hanya untuk membaca 10 menit sebelum masuk kelas atau membaca sebelum belajar. Bukan itu literasi yang diujikan di anak-anak. Literasi yang dimaksud adalah hanya literasi yang Bapak Ibu lakukan di lapangan, di mana itu adalah sebagai literasi untuk pembiasaan. Dulu masih kita mengenal namanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Ada 3, untuk pembiasaan, untuk pengembangan, untuk belajar, ya kan? Yang untuk belajar ini yang tidak jalan. Bagaimana literasi numerasi diterapkan di semua mata pelajaran? Bagaimana literasi di agama? Bagaimana literasi di PPKN dan seterusnya? Semua mata pelajaran itu harus menerapkan literasi dan numerasi. Tetapi numerasi itu hanya berlaku untuk mata pelajaran untuk materi-materi tertentu. Tidak semua yang bisa dinumerasikan. Contoh di agama yang bisa dinumerasikan di pendidikan agama apa? Mana guru agama? Warisan, zakat, infak. Ya itu. Lainnya tidak bisa. Ya kan? Jadi itu Bapak Ibu, ada literasi, ada numerasi. Kalau di pendidikan matematika, IPA, literasi sudah ada ya kan? Tetapi soal-soal matematika pun ini yang kita berikan di anak-anak masih bentuk yang matematika biasa.
belum dalam bentuk literasi maupun dalam bentuk numerasi. Gitu. Nah, ini yang kelemahan kita, sehingga literasi anak-anak itu tidak meningkat, bahkan bisa menurun, bisa meningkat itu kalau yang isi memang benar-benar paham, ya kan? Itu yang harus diperhatikan. Jadi kita nanti saya berikan contoh bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan, ini kan berkaitan dengan asesmen. Jadi asesmen hari ini saya latih Bapak Ibu bagaimana membuat asesmen literasi dan numerasi. Itu tidak sampai 15 menit selesai. Yang penting Bapak Ibu paham. Jadi nanti itu saya berikan setelah sholat Jumat. Maksud saya karena saya lihat ini udah mati, ambil kamera laptop, kita latihan secara bersama-sama, kita kerja nanti. Ya? Ya. Ini Bapak Ibu.